Negara Nepal dengan nama resmi disebut sebagai Republik Demokratik Federal Nepal adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional dan juga negara terkurung daratan di wilayah Asia Selatan. Hal ini terutama terletak di Himalaya, tetapi juga mencakup bagian dari dataran Indo-Gangga berbatasan dengan Tibet, Republik Rakyat Tiongkok di utara, dan negara India di timur dan selatan. Negara Nepal memiliki geografi yang beragam, termasuk dataran subur, perbukitan berhutan, dan 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, ada di negara Nepal. Nepal adalah negara multi-etnis, multi-bahasa, multi-agama, dan multi-budaya dengan bahasa Nepal sebagai bahasa resmi. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Demokratik Federal Nepal. Nepal adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara terkurung daratan yang tidak memiliki laut. Nepal hanya berbatasan darat dengan dua negara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utaranya dan negara India di sebelah barat, timur, dan selatan. Secara astronomis, Nepal berada di kawasan pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya. 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia berada di negara yang banyak dikunjungi oleh para pendaki profesional yang ingin menaklukkan gunung-gunung tertinggi ini. Nepal yang sebelumnya merupakan negara monarki konstitusional, ini berubah menjadi negara menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer pada tahun 2008 setelah pemilihan umum pada April tahun 2008. Dengan sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer ini, kepala negaranya adalah presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali pada periode kedua oleh lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan Perdana Menterinya dipilih oleh Parlemen Federal. Nepal merupakan satu-satunya negara yang menggunakan bendera dengan bentuk unik, yaitu bentuk dua buah segitiga siku-siku. Luas wilayah negara Nepal ialah sebesar 147.181 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 29.384.297 jiwa. Mayoritas penduduk Nepal memeluk agama Hindu, yaitu sebanyak 81,3%. Nepal memiliki sekitar 125 kelompok etnis. 5 etnis terbesarnya adalah etnis Cheteri, yaitu dengan persentase 16,6%, etnis Brahman Hill 12,2%, etnis Magar 7,1%, etnis Taru 6,6%, dan etnis Tamang 5,8%. Bahasa Nepal merupakan bahasa resmi negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Federal Nepal ini, dan ibu kota Nepal ialah kota Kathmandu. Di bidang perekonomian, Nepal merupakan salah satu negara terbelakang, negara yang perekonomiannya kurang berkembang, dan sekitar seperempat penduduknya berada di garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita penduduk hanya sebesar $2.500. Mayoritas penduduk di negara Nepal ialah menganut agama Hindu, yaitu dengan persentase 81,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha dengan persentase 9%. Ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan persentase 4,4%. Ada juga yang menganut agama Kiran, yaitu dengan persentase 3,1%. Dan ada juga yang menganut agama Kristen 1,4%. Dan agama lainnya dengan persentase 0,5%. Dan yang tidak memiliki agama ialah dengan persentase 0,2%. Sebelum menjadi negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden, bentuk pemerintahan Nepal berbentuk monarki dengan nama Kerajaan Nepal. Kerajaan Nepal terbentuk melalui Persatuan Nepal pada tahun 1768 yang berdiri selama 240 tahun hingga 2008. Sejarah Kerajaan Nepal dimulai dari adanya persaingan 3 kerajaan yang berlangsung selama ratusan tahun. Pada pertengahan abad ke-18, Raja Gurkha yaitu Prithvinarayan Shah berusaha untuk menyatukan kerajaan yang bersaing. Prithvinarayan Shah memulai bisnis pada tahun 1765 dengan meminta bantuan dari negara India.
Perjalanan Raja Prithvi tidak mudah, seperti harus melewati berbagai pertempuran dan pengepungan berdarah selama 3 tahun berturut-turut. Pertempuran pertamanya yaitu Perang Nuwakot yang dipimpin oleh Raja Prithvi dan didampingi panglima perangnya yang bernama Kaji Kalupande. Kemudian Raja Prithvi menyerang benteng Mala Raja Kathmandu dan membuat pasukan Nuwakot tidak bisa berkutik. Pada 26 September tahun 1764, Kaji Kalupande bersama kontingen tentara naik dari sisi utara Nuwakot di Mahamandal. Terjadi serangan membuat prajurit Nuwakot panik di bawah komando Sanka Mani. Hasilnya, pasukan Nuwakot berhasil dilumpuhkan. Lalu terjadi lagi Perang Nuwakot Raja Prithvi menghadapi pertempuran lain seperti Perang Kirtipur pada tahun 1767 dan pada tahun 1768, 3 kerajaan yang berselisih akhirnya dapat disatukan oleh Raja Prithvi. Setelah itu, Raja Prithvi membentuk Persatuan Nepal pada 21 Desember tahun 1768, sekaligus menandai berdirinya Kerajaan Nepal. Raja Prithvi Narayan Shah pun menjadi penguasa pertama Kerajaan Nepal yang berkuasa sejak 1768 hingga tahun 1775. Sejak menjadi kerajaan, masyarakat Nepal khususnya dari kalangan bawah sering merasa terpinggirkan atau diabaikan. Kemudian rakyat melakukan aksi pemberontakan dan menuntut untuk terbentuknya sistem pemerintahan dengan kesetaraan hak. Rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, yang dimana politik, kekuasaan, pemerintahan, dan hak-hak warga negara bisa berjalan dengan baik. Sejak Februari tahun 1951 hingga tahun 1972, sering terjadi pergantian raja di kerajaan Nepal. Rakyat menuntut untuk diadakan pemilu dan ditunda oleh Raja Mahendra yang berkuasa pada saat itu. Penundaan tersebut membuat rakyat Nepal menggelar aksi protes besar-besaran, yang kemudian pada 18 Februari tahun 1959 pemilu diselenggarakan dan pemenangnya adalah Kongres Nepal. Akan tetapi, kemenangan Kongres Nepal hanya berlangsung selama 1 tahun sebelum dibubarkan oleh pemerintah kerajaan pada 15 Desember tahun 1960. Dan pada tahun 1972, kedudukan Mahendra diganti putra sulungnya yaitu Birendra yang berkuasa hingga tahun 2001. Saat pemerintahan Raja Birendra, terjadi perang saudara di Nepal antara kaum Maois, Partai Komunis Nepal dengan pemerintahan. Dan pada 1 Februari tahun 1996, dua kubu terlibat senjata karena kaum Maois bersikukuh ingin menghapus sistem kerajaan di Nepal. Konflik tersebut terjadi selama 10 tahun dengan korban jiwa diperkirakan 12.000 hingga 16.000 jiwa. Dan pada 1 Juni tahun 2001 terjadi pembantaian di Istana Narayan Hiti, tempat tinggal keluarga kerajaan Nepal. Pembunuhan terjadi saat anggota keluarga kerajaan sedang makan malam bersama. Peristiwa ini menewaskan 10 orang, termasuk Raja Birendra dan Ratu Aishwarya. Awal peristiwa ini terjadi ketika putra Raja Birendra, yaitu Pangeran Dipendra, sedang mabuk berat dan sudah mengisap hasis dalam jumlah yang cukup banyak. Pangeran Dipendra berperilaku tidak pantas dalam acara makan malam sehingga mendapat teguran dan diusir Raja Birendra. Kepergian Pangeran Dipendra ditemani Pangeran Nirajan atau adiknya dan Pangeran Pras atau sepupunya. 1 jam setelah kepergiannya, Pangeran Dipendra kembali dan berjalan-jalan di luar ruang makan. Kemudian ia mencabut senapan SPAS-12 dari dalam tas dan berisikan banyak senjata. Pangeran Dipendra kemudian masuk ke dalam ruang makan untuk melepaskan tembakan secara membabi buta hingga menewaskan 10 keluarga kerajaan. Setelah itu, Pangeran Dipendra berlari ke jembatan kecil dan menembak dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Dalam kondisi koma, Pangeran Dipendra diangkat menjadi Raja Nepal. Selang 3 hari kemudian, pada 4 Juni tahun 2001, Pangeran Dipendra kemudian meninggal. Kemudian kedudukan Dipendra digantikan oleh pamannya yang bernama Gyanendra sebagai Raja Nepal. Setelah naik tahta, Raja Gyanendra mengambil alih seluruh kekuasaan eksekutif untuk meredam gerakan kaum Maois yang masih berlangsung. Dan pada September tahun 2005,
kaum Maois melakukan gencatan senjata secara sepihak untuk bernegosiasi selama 3 bulan. Kemudian Raja Gyanendra bersedia melepaskan kekuasaan berdaulat untuk rakyat. Dan pada 18 Mei tahun 2006, DPR memutuskan untuk mengubah Nepal menjadi negara sekuler dan tidak lagi dalam status kerajaan Hindu. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 2008, kerajaan Nepal resmi dihapus dan berganti menjadi Republik Nepal. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.